ada tudingan gitu ya kepada lembaga survei, terutama survei politik ya, bahwa survei politik ini sebenarnya ya realnya yang dipaparkan itu tidak seperti itu. Karena survei politik ini adalah hasil bayaran ya. Nah, terutama menjelang pemilu ini hasil bayaran dari partai-partai, dari individu-individu ya, sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan pesanannya. Karena survei itu riset, maka patron dari surveyor atau lembaga survei adalah data. Jadi dia akan komitmennya apa yang dia temukan itu yang akan dia sampaikan. Based on data itu ya. Integritas. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang didirikan oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI dan membawa masalah hukum dan demokrasi untuk diperbincangkan, didiskusikan, dan atau diungkap dalam dunia publik. Podcast 9 bersifat independen, berimbang, tetapi tetap kritis. Disiarkan dari Plaza Sentral Jalan Sudirman, Jakarta. Podcast 9 selalu berharap ada kehidupan hukum dan demokrasi yang lebih baik. Kali ini kita akan berbicara mengenai dunia survei politik dan politiknya sendiri saat ini. Dan tentu saja untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber sebagaimana semboyan dari Podcast 9, narasumber yang kredibel. Dan telah hadir di studio kami narasumber yang kredibel tersebut, Jayadi Hanan. Ya, selamat datang di studio kami, Mas Jayadi. Makasih, Bang Wina. Bang Win ya. Ya, boleh panggil saya apa aja. Bang Win, ya. Bang itu kan orang yang terhormat, Win menang. Mudah-mudahan menang terus. Orang terhormat yang menang. Nah, sebelum kita lanjutin nih, yang nonton mungkin perlu tahu nih. Apa aktivitasnya. Yang saya tahu dosen di sebuah universitas baru ya, selain tentu direktur eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia LSI ya. Selain itu apa lagi nih? Ya, saya lama mengajar di Universitas Paramadina di jurusan hubungan internasional. Tapi saya mengajarnya ilmu politik, terutama ilmu perbandingan politik. Selain itu, sejak 2022, saya juga mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia di jurusan ilmu politik. Saya sekarang diberi amanah untuk mengelola program S3 ilmu politik di Universitas Islam Internasional Indonesia. UI 3 itu universitas baru, negeri. Oh, negeri itu ya? Punya negara. Walaupun ada kata internasionalnya itu ya? Nah, jadi dia negeri, tapi dimaksudkan untuk spesifik bersifat internasional. Internasional artinya misi yang dibawa untuk menginternasionalkan Indonesia ke luar, kemudian mengajak dunia internasional untuk datang ke Indonesia untuk melihat Indonesia, kemudian mahasiswanya karena itu internasional. Sekarang sudah ada sekitar 500-an mahasiswa. Maksudnya internasional itu? Dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Jadi bahasa yang digunakan untuk pengajaran bahasa Inggris. Khusus untuk yang Fakultas Studi Islam, dia menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, kalau di tempat yang saya mengajar di jurusan ilmu politik, semua pengajaran, proses komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Mahasiswa kita berasal dari berbagai negara, dari Afrika, dari Asia Selatan, Malaysia, Asia Tenggara, kemudian ada juga dari Eropa, dari Armenia, internasional. Gitu. Baik, jadi udah tepat nih kita bicara mengenai survei politik dan dunia politik gitu ya. Nah, tentu yang pertama-tama Mas Jayadi yang harus saya tanyakan ya. Dan sebagaimana kita baca di tempat-tempat lain itu ada tudingan gitu ya kepada lembaga survei, terutama survei politik ya, bahwa survei politik ini sebenarnya ya realnya
yang dipaparkan itu tidak seperti itu. Karena survei politik ini adalah hasil bayaran. Ya. Nah, terutama menjelang pemilu ini, hasil bayaran dari partai-partai, dari individu-individu, ya, sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan pesanannya. Nah, mungkin ini perlu diberikan penjelasan pertama sekali nih. Survei itu sebetulnya satu metodologi riset, salah satu jenis riset, dan sebagai satu metodologi riset dia sudah cukup mapan. Misalnya kalau berdasarkan sejarah Amerika, survei di Amerika, survei saintifik, survei ilmiah pertama itu dilakukan di sekitar tahun 1930-an, 36. Untuk mensurvei siapa yang menang waktu itu presiden, ya. Jadi sebelum masa Perang Kedua itu ya? Ya, 1936, sejak 1936. Jadi sudah berkembang, sudah hampir 100 tahun ilmu kan. Jadi sesuatu yang sudah sangat established, sesuatu yang ada standarnya dari segi metodologi ilmiahnya, ada standarnya dari segi etikanya, ya. Karena itu tuduhan bahwa survei itu sesuatu yang alat main-main, ya, alat main-main politik kira-kira gitu kan, atau alat mempolitisasi. Saya kira itu menunjukkan bahwa pertama mungkin yang menuduh nggak tahu, ya, atau kurang paham, atau bisa juga yang menuduh itu paham, tapi dia sengaja merasa perlu membela diri gitu ya? Ya, mungkin membela diri atau menyerang gitu. Mungkin juga kalau dia politisi yang pihak yang dia dukung terlihat di survei sedang kalah gitu, sedang dan seterusnya. Jadi, tapi tuduhan-tuduhan semacam itu saya kira sudah biasa kita dengar, kita lihat. Dan sebetulnya pembicaraan tentang survei itu mestinya bukan sesuatu yang asing lagi di Indonesia. Karena survei politik itu sudah hadir di Indonesia minimal sejak tahun 2003. Sejak kita memulai mau mengadakan pemilu presiden secara langsung pada tahun 2004. Yang pertama waktu itu. Yang membawa kemari itu terutama para doktor ilmu politik yang mengerti pendekatan-pendekatan kuantitatif di dalam politik, ya, dan dibawa ke sini dengan standar metodologis maupun etik yang ada. Jadi survei yang benar ya tidak seperti yang tuduhan yang Bang Win sampaikan itu. Tentu saja untuk melakukan riset dimanapun kan perlu biaya. Dan sama seperti Bang Win kan jurnalis lama ya. Salah satu sumber dananya koran atau media kan dari iklan. Lalu iklan membayar. Nah, pertanyaannya apakah kemudian iklan itu pihak yang punya iklan mendikte beritanya harus begini ya, beritanya harus begitu dibikin dan sebagainya. Kan ada juga tujuan begitu. Kan kalau di pers juga ada yang memang setelah dibayar dia tidak sesuai dengan berita. Ada. Jadi bahwa dunia riset, dunia jurnalisme memerlukan biaya pasti dong. Nggak mungkin bikin riset, bikin survei, biayanya dari mana gitu. Yang penting kalau di lembaga survei ada dua hal yang harus dimiliki sebuah lembaga survei. Seperti juga barangkali dunia pers atau dunia hukum, kepengacaraan. Satu yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga survei yang benar adalah integritas. Jadi syarat lembaga survei yang benar adalah integritas. Mungkin lebih dielaborate lagi nih. Integritas itu dalam konteks ini apa gitu loh? Apakah integritas itu tidak terima sogok, tidak apa gitu yang integritas itu pada prinsip karena survei itu riset, maka patron dari surveyor atau lembaga survei adalah data. Jadi dia akan komitmennya apa yang dia temukan itu yang akan dia sampaikan. Based on data itu ya. Integritas. Artinya ada pihak yang meminta dia melakukan survei tentang apa, biayanya dari dia. Tapi dia tidak yang berintegritas tidak akan memanipulasi data sesuai dengan keinginan yang memesan survei misalnya. Misalnya Bang Win seorang politisi
pengen tahu apakah Bang Win kalau saya misalnya anggota caleg di Dapil Jakarta 1 lah misalnya atau di mana. Itu Bang Win yang bayar saya gitu kan. Ya saya akan survei. Tapi ketika saya temukan ternyata Bang Win itu kalah dari kandidat yang lain, maka integritas saya akan mengatakan Bang Win ini datanya. Bang Win kalah. Nggak bisa ya, saya bilang jangan kasih yang itu dong. Nggak bisa, nggak boleh. Banyak yang minta begitu sama saya. Misalnya ada yang mau survei pilkada, kan hasil survei itu kalau di dunia pilkada misalnya itu kan yang mencalonkan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu seringkali yang mencalonkan kan partai, walaupun ada juga calon independen, tapi kebanyakan partai. Nah, untuk memperoleh pencalonan di partai itu, orang yang ingin nyalon seringkali harus berkompetisi dengan calon lain. Nah, biasanya kalau praktek selama internal partai sendiri seringkali partai mensyaratkan dia pengen lihat potensi menang bagaimana. Nah, salah satu cara paling mudah dan akurat untuk mengetahui potensi menang atau kalahnya seseorang, potensi dia bakal kompetitif atau tidak, itu lewat survei. Nah, katakanlah Bang Win calon, pengen dinominasikan oleh partai A. Partai A mengatakan mana hasil surveinya yang menunjukkan kamu cukup kompetitif. Bang Win ketemu saya, tolong jadi bikin survei di daerah A, cek kira-kira saya itu bakal menang apa enggak, atau potensi saya bagaimana, kekuatan saya, kelemahan saya gimana. Saya bisa lakukan survei, biayanya dari abang. Lalu saya temukan, misalnya ternyata Bang Win itu posisinya nomor 10. Hampir nggak mungkin terpilih lah ya. Dari 11 kandidat yang ada, yang potensial, Bang Win nomor 10. Maka survei yang benar akan mengatakan Bang Win, posisi Bang Win nomor 10. Bang Win marah. Pernah nggak, sering nggak menghadapi yang gitu, pemesannya marah? Dari awal kita harus sudah sepakat. Dari awal sudah sepakat. Tapi walaupun demikian, ada nggak yang tetap marah? Kan udah ada. Tapi kalau biasanya politisi yang ingin running for office itu dia sudah tahu lembaga ini nggak bisa diajak. Gitu. Kadang-kadang saya seringkali bercanda begini, ada tuh yang tetap maksa. Tolonglah, saya nggak nomor 1 posisinya, tapi tolonglah saya paling nggak nomor 3 dibikin gitu, supaya kan nggak malu saya daftar situ. Satu, nanti kalau saya cari modal untuk biaya, kan misalnya orang yang mau ikut nyumbang, itu kan akan lihat tuh potensi menangnya nggak ada, ngapain nyumbang gitu kan. Nah, jadi tolong dong jangan ditaruh nomor, jangan. Ini kan hasilnya nomor 10, bisa nggak diubah? Saya nomor 3 aja, nggak gitu. Nah, itu pun tidak boleh. Nah, karena nggak berdasarkan data. Tidak boleh. Nah, kadang-kadang ada yang tetap maksa. Nah, seringkali secara bercanda kepada orang yang tetap maksa, saya bilang, ya kalau memang kehendak abang atau ibu memang begitu, bisa sih. Terus syaratnya apa? Mahal. Gitu. Nah, terus dia kan nanya lagi, berapa mahal? Ya, Anda harus bayar sekitar 13 triliun lah. Saya bilang gitu. Serius, ini saya pernah katakan ke beberapa politisi. Untuk mengatakan tidak mungkin ya. Loh kok, kenapa begitu? Ya gini Bang, atau Bu, saya bilang gitu ya. Kenapa 13 triliun? Pertama, begitu saya mengumumkan ini, mengatakan abang itu yang sebenarnya nomor 10, saya bikin nomor 3, saya mati. Lembaga saya mati, tutup. Lembaga saya tutup. Hilang kan kepercayaannya, habis. Karena tutup, saya perlu bayar pensiun karyawan. Mungkin pelunasan utang-utang, itu kan segala macam, pajak, segala macam. Terus, kan untuk jaminan saya berapa tahun ke depan. Gitu. Jadi itu secara percaya. Iya. Tapi poin pentingnya adalah bahwa surveyor yang benar harus berintegritas, dalam arti dia komitmen betul kepada apa data yang dia temukan. Ya, itu berarti kan persoalan etik. Nah, kalau seseorang kalau satu lembaga survei sudah bermasalah dari segi integritas, ya akan bermasalah. Ya sama kira-kira di bidang apapun, di hukum juga kan, sehebat apapun orang, kalau dia masalah di integritas, masalah di kejujuran, masalah di komitmen, itu tidak bisa kita harapkan. Nah, itu syarat pertama, Bang. Syarat pertama ya. Tapi syarat kedua,
kapasitas, bukan isi tas. Ya. Kapasitas. Bukan isi tas. Ya. Syarat kedua adalah kapasitas. Ada kapasitas kemampuan, gitu. Mungkin orangnya jujur, baik segala macam, tapi kemampuannya rendah. Untuk tidak mengatakan dia bodoh gitu ya, tidak. Surveinya salah juga. Iya. Gitu kan. Artinya metodologinya dia harus benar, ilmu ininya, statistiknya dan sebagainya harus dia kuasai. Secara spesifik mungkin secara sederhana ada 2 kemampuan atau kapasitas yang harus dimiliki oleh lembaga survei. Satu, kapasitas metodologi survei dan statistika. Ini kapasitasnya. Ini ya ada orangnya, ada ilmunya. Jadi harus orang yang mengerti ilmu statistika, ilmu metodologi survei, kemudian pengalaman di bidang itu dan seterusnya. Itu satu. Termasuk tadi, yang keduanya Yang dulu kedua, apa? dalam kapasitas itu kapasitas ilmu-ilmu substantif. Karena kita bisa melakukan survei dengan baik. Datanya ada, lalu datanya mau diapain? Apa interpretasinya dan sebagainya. Bahkan sebelum kita turun ke lapangan untuk survei, kita kan misalnya bikin kuesioner. Kuesioner itu kan mau nanya apa? Apa hubungannya satu pertanyaan dengan pertanyaan lain? Kemudian pertanyaan bagaimana model bertanya yang benar dan sebagainya. Itu kan memerlukan ilmu. Nah, kapasitas ilmu substantif itu ya ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami, menganalisis dan seterusnya. Misalnya yang penting itu pertama kalau dia survei politik harus punya orang yang mengerti politik. Yang kedua ilmu ilmu psikologi misalnya. Psikologi politik. Kemudian ilmu sosiologi itu yang diperlukan. Kemudian kalau pemilu secara spesifik dia harus punya ilmu yang namanya voting behavior, ilmu perilaku memilih. Atau secara umum di politik namanya ilmu perilaku politik. Karena kan survei opini publik itu kita nanyain pendapat orang, sikap orang, kemudian dukungan atau tentangan orang kepada isu-isu tertentu. Nah, itu kan perilaku. Nah, supaya tidak salah memahami dan menginterpretasikan, harus ada ilmunya kan. Jadi lembaga survei harus punya itu integritas, kapasitasnya ada 2 cabang, yaitu kapasitas metodologis dan ilmu statistika, kemudian kapasitas dari segi ilmu substansi gitu. Nah, saya sendiri misalnya ilmu saya politik, perbandingan politik secara umum, tapi saya mempelajari perilaku politik. Kemudian sebagian juga saya mempelajari psikologi politik, meskipun saya bukan ahlinya. Tapi kan kalau bicara leadership, mengapa seseorang disukai? Salah satunya karena karakter leadershipnya. Nah, itu kan memerlukan ilmu seperti ilmu psikologi politik. Jadi ringkasnya itu. Nah, kalau lembaga survei punya itu dua-duanya, maka survei yang dia lakukan tentu akan menghasilkan data, informasi yang berguna. Sebelumnya kan ada orang nggak bisa, publik maksud saya, tidak bisa membedakan antara popularitas dengan elektabilitas kan. Pokoknya kok udah populer kenapa nggak terpilih kan. Betul. Tapi mungkin karena atau misalnya kok saya suaranya kecil padahal waktu saya kampanye kemarin banyak 100.000 datang gitu kan. Kok gimana sih gitu. Nah, jadi memang ada formula dasar, rumus dasar lah. Kalau mau terpilih, kan tidak mungkin kalau tidak disukai. Tapi orang mau suka tidak suka, nggak mungkin kalau nggak kenal. Maka langkah pertama untuk terpilih adalah dikenal dulu. Kan nggak mungkin orang orang yang tidak dia kenal. Tidak mungkin kita tahu ada mutiara, ada emas atau intan, tapi emas atau intan itu tersimpan jauh di bawah lumpur. Kan kita tidak kenal. Gitu. Maka kalau mau terpilih, itu artinya elektabilitas. Langkah pertama ada dikenal dulu. Orang yang mengenal kita mungkin mengenal orang lain, ya kan? Jadi Bang Win sama saya bertarung, Bang Win dikenal, tapi orang yang kenal Abang bisa kenal saya juga, ya kan? Nah, orang yang mengenal kita itu bisa suka, bisa tidak suka.
ya kan? Yeah. Mungkin mengenal Bang Win, mengenal saya, tapi karena Bang Win terlihat lebih ganteng, ya, terlihat lebih bijaksana, mungkin juga terlihat lebih pencitraannya lebih hebat lah ya. Kan? Maka pemilih lebih suka kepada Abang kepada saya gitu. Maka tingkat kesukaan Bang Win sama saya, walaupun kita sama-sama terkenal misalnya 80% mengenal kita, belum tentu tingkat kesukaannya sama. Tingkat kesukaan Bang Win lebih tinggi dari saya. Oke. Tapi suka itu bisa ke banyak orang kan. Seperti Bang Win mau beli baju. Ada 3 baju. Bang Win suka semua nih sama 3 baju. Tapi mau beli yang mana ya? Budget cuma bisa untuk 1, ya kan? Mau beli yang mana nih? Ya, jadi maka Bang Win menentukan satu aja, gitu. Jadi walaupun yang suka juga sama 2 yang lain, tapi kemudian memilih kepada 1 baju aja. Sama itu kira-kira logikanya. Seorang pemilih atau para pemilih bisa mengenal banyak orang, tapi kemudian dia akan menjatuhkan pilihan pada 1 orang. Karena itu biasanya yang paling tinggi itu tingkat pengenalan, dikenal, lalu yang menyukai akan berkurang lagi. Di antara yang suka itu yang milih kita akan lebih sedikit lagi, begitu. Nah itu hukum logikanya begitu. Ini sebagian politikus barangkali yang dalam posisi kalau di bawah mesti ikut 1 semester kuliah kayak gini. Umumnya para politisi Indonesia, baik itu terutama yang incumbent atau yang sudah pernah ikut kontestasi walaupun dia kalah, umumnya udah kenal ini. Ilmu ini sudah tahu. Udah paham dia. Bahwa the first step, langkah pertama untuk menjadi politisi yang sukses adalah dikenal. Dia harus memperkenalkan diri. Tentu ada banyak media yang bisa dipakai untuk pengenalan. Apa TV, apa sosial media, apa podcastnya Bang Win, macam-macam. Lalu setelah itu dia akan berusaha mengenalkan diri dengan cara yang memungkinkan dia untuk disukai. Kan untuk terkenal mudah, Bang. Tapi untuk disukai tidak mudah. Misalnya hal yang berlainan sama sekali itu ya. Kalau misalnya Anda akan bisa sangat terkenal dengan cara misalnya menghina salah satu agama. Pasti terkenal. Tapi terkenal Anda apakah lalu akibatnya Anda disukai atau tidak disukai? Kan gitu kan? Itu contoh. Maka yang diperlukan oleh politisi adalah dikenal, tapi yang membuat dia disukai. Nah, itu yang tidak mudah. Nah, karena setelah disukai, baru nanti dia berharap orang yang suka dengan dia, walaupun suka juga dengan orang lain, itu akan lebih memilih dia. Gitu kira-kira stepnya. Nah, tadi kan harus punya kapasitas antara lain metodologi dan semua. Kan orang awam bahkan mungkin bukan orang awam ya, banyak politikus, pelajar mungkin berpengalaman, udahlah nggak usah didengarkan itu survei kan, dia 1.200 cuman, bagaimana dia mewakili apa? Nah mungkin bisa dijelaskan kan, ada klaster, ada apa, pembagiannya tuh bagaimana tuh supaya orang paham bahwa 1.200 itu representatif ya dengan masyarakat kita kan, nggak usah ditanya 2.200 juta penduduk misalnya ya. Kalau orang statistik mungkin diajarin dulu kalau mau ngecek lampu nggak usah satu-satu di pabrik dicek kan, kalau pelajaran statistik dulu gitu kan. Betul. Ya, yang lebih sederhana mungkin survei itu kayak mau nyicip apakah satu makanan itu sudah tepat atau tidak. Misalnya abang masak bakso. Apakah kuahnya itu sudah pas rasanya? Apa yang kita lakukan? Kita ambil 1 sendok aja. 1 sendok dicicip, sudah oke? Atau kan dari situ kurang garam atau terlalu manis segala macam. Ada cara lain selain dicicip. Diminum aja semua itu. Diambil semua, ya kan? Habis itu baru diputuskan, ini kurang garam. Tapi kan tidak berguna. Atau cara lain adalah, penjelasan lain yang mudah adalah, kita pengen tahu ini rendang sekuali. Apakah rendangnya sudah pas atau tidak? Ada 2 caranya. 1, kita makan semua. Itu namanya sensus. Susah sensus. Kalau di Indonesia sensus 10 tahun sekali, sensus penduduk. Atau cara lain yang sudah kita kenal, cuman diambil sedikit aja. Nah, sedikit itu namanya sampel. Dari sampel yang sedikit itu, kita cicip, lalu hasil cicipan kita itu, lalu kita simpulkan, rendang sekuali ini
adalah rendang yang enak. Gitu. Iya. Ya, kan itu secara sederhana. Nah, tapi tadi klaster-klasternya bagaimana cara menentukan bahwa si responden ini memang mewakili prosentasi dari ini. Itu mungkin awam nggak tahu itu, betul. Bang Jayad. Pertama, tadi pertanyaan pertama, kok 1.200 bisa mewakili 200 juta orang? Nah, itulah the magic of statistik. Gitu ya? Ya, itu keajaiban kalau mau disebut the miracle of big numbers. Angka-angka besar gitu. Sebelum itu kita bisa juga bertanya hal-hal yang tampak mustahil. Kita tahu nggak tanggal 29 Januari tahun 2090. Udah tahu belum kita hari ini? Tahu. Ya kan? Iya. Padahal kapan itu? Ada ilmunya kan? Iya. Nah, sama ini juga. Ya, jadi angka 1.200 itu bisa dipakai untuk menggambarkan populasi sebesar apapun besarnya. Karena angka 1.200 itu mencapai level yang disebut dengan margin of error yang cukup rendah. Begini, kita ingin tahu keadaan populasi. 200 juta rakyat Indonesia itu dukungannya kepada siapa aja misalnya ya. Tapi kita ingin mengetahuinya dengan cara hanya mengambil sampel. Ya kayak kita pengen tahu kolesterol kita berapa, segala macam, kita kan ambil darah. Iya, nggak bisa semua darahnya semua. Darahnya kan cuma 20 cc, 100 cc atau apa gitu ya. Nah sama nih gitu juga. Kan ada minimum volume yang kita perlukan. Kalau kita mau cek darah, itu kan ada minimum volume yang diperlukan supaya kita bisa menggunakan pengecekan darah itu sebagai syarat untuk disimpulkan ke seluruh darah yang kita miliki, gitu kan? Ya, bahkan dengan teknologi modern, artinya tadi kapasitas lebih modern, jumlah darah yang diperlukan makin lama makin sedikit. Makin sedikit gitu. Ya, berapa tetes, 3 tetes sudah. Kalau dulu kan mesti berapa mili. Tapi sekarang kalau di survei belum, Bang. Belum ya. Ya masih. Jadi ada minimalnya ya. Jadi karena kita menggunakan sampel untuk mengambil kesimpulan terhadap populasi, kan tidak mungkin hasilnya 100% sama. Tidak mungkin. Ada yang namanya systematic error. Ya pasti ada errornya. Ngambil sedikit tapi disimpulkan secara keseluruhan. Nah, antara lain itu digunakan konsep yang namanya margin of error. Jadi margin of error itu terutama tergantung kepada berapa besar sampel. Kalau darah tadi berapa volumenya. Nah, besar sampel itu memang margin of error yang paling baik, paling mungkin adalah 1. Artinya selisih antara yang kita temukan dengan hasil yang mungkin sebenarnya itu hanya 1% aja selisihnya. Kan udah bagus tuh. Selisih. Luar biasa ya. Luar biasa 1%. Nah, tapi kalau dalam survei, untuk mencapai angka margin of error 1 itu, secara sederhana kita memerlukan sampel 10.000. 10.000 itu jumlah yang sangat besar, apalagi kalau mau surveinya tatap muka. Kan kalau survei tatap muka mahal, Bang. Iya. Ya. Mahal, waktunya banyak, segala macam ya. Besar 10.000. Mungkin waktu bisa di-manage ya. Karena tinggal timnya yang besar. Tapi mahal. Pasti misalnya, itu. 10.000 orang nanti yang ketemu di yang 10.000 itu nanti yang di Papua berapa misalnya Papua Barat Papua Barat Daya atau katakanlah penduduknya itu sekitar 2%. Itu berarti nanti sampel kita harus 2% berasal dari Papua. 2% dari 10.000 itu sekitar 200. 200 sampel kita harus dicari di Papua. Bayangkan. Orangnya 200 ya, atau mungkin orangnya 20 karena satu orang mungkin mewawancari 10. Kalau yang terpilih untuk diwawancara berada di daerah pegunungan atau di daerah dekat Raja Ampat atau apa, kan transportasi segala macam, jadi mahal sekali. Intinya mahal sekali dan time consuming. Karena itu biasanya berdasarkan praktek di banyak negara, juga di Indonesia, jumlah sampel yang cukup baik untuk dipakai
volumenya kayak darah Yeah, ini, sekian cc, adalah 1.200. Kalau di Amerika 1.000 misalnya, 1.000. Sama aja, di Australia juga begitu. Di Amerika itu pemilihnya malah lebih besar lagi dari kita kan. Kita kan 204, Amerika mungkin sekitar hampir 300. Tetap aja dia menggunakan angka 1.000. Kenapa? Dengan 1.200 yang kita itu, maka margin of error-nya berada di kisaran 2,9%-an atau katakanlah 3. Kalau margin error yang masih tolerable tuh maksimal berapa? Sampai 5 masih bisa. Masih ya. Tergantung. Kalau praktek di Indonesia, tentu makin besar jumlah sampel makin baik ya. Nah, kalau praktek di Indonesia untuk pemilu lokal, seperti misalnya pilkada di tingkat kabupaten kota, margin of error 5 masih secara berdasarkan praktek kita di Indonesia itu sudah cukup baik. Itu berarti sampelnya 400. Jadi kalau misalnya Bang Win mau jadi wali kota Depok, mau memetakan, ya yang minimal itu sampelnya harus 400. Karena 400 itu nanti margin of error-nya sekitar 5%. Artinya rentang kesalahannya tuh di kisaran 5%. Nah, misalnya apa itu? Bagaimana cara membaca? Misalnya Bang Win ternyata saya temukan di survei sampel 400 di Depok, itu elektabilitas Bang Win 10%. Nah, apa itu artinya? Kemungkinan yang sebenarnya elektabilitas Bang Win itu bergerak di antara 10 dikurang 5, kan margin 5, dengan 10 ditambah 5. Jadi mungkin cuma 5, mungkin juga 15, atau di antara itu, kita nggak tahu. Nah, itu. Karena itulah kan kalau makin kecil margin error-nya kan rentangnya makin sedikit, makin dekat, sehingga kita lebih mudah untuk menentukan. Karena itu makin besar sampel, makin bagus. Jadi itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya angka 1.200 itu bisa dipakai juga untuk menyimpulkan keseluruhan populasi yang 200 juta. Syaratnya adalah sampel itu harus representatif. Syaratnya itu, yang Abang sebut klaster-klaster itu. Syaratnya harus representatif. Apa itu representatif? Artinya sampel itu harus sedapat mungkin karakteristiknya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya mirip dengan populasi. Contoh, salah satu karakteristik dari penduduk kita, pemilih kita adalah gender, laki, perempuan, gitu kan? Sekarang itu gender kita proporsinya masih sekitar 50% laki-laki, 50% perempuan. Ada beda sekian 49, sekian perempuan. 51 yang 49 lah kurang lebih. Tapi kira-kira 50. Sampel kita representatif kalau di antara 1.200 itu 600-nya perempuan, 600-nya laki-laki. Satu. Yang kedua, representatif juga penduduk Indonesia tinggal di berbagai provinsi dengan proporsi yang beda-beda. Misalnya di Jawa Barat, pemilih Indonesia itu sekitar 17% di Jawa Barat. Nah, supaya sampelnya representatif, maka di antara 1.200 itu 17%-nya harus berasal dari Jawa Barat. Di Sumatera Barat pemilihnya sekitar, di DKI misalnya, di DKI pemilihnya sekitar 4%, Bang. 4%. Maka dari 1.200, 4% sampel harus berasal dari DKI. Dan seterusnya. Di Papua misalnya, Papua Barat Daya mungkin 1,5%. Maka sampel kita yang 1.200 itu 1,5% harus berasal dari Papua Barat Daya misalnya.